Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulandari, NIM 41832400010. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Medan dengan prodi Fisika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan pembangkit listrik tenaga air sederhana dari mata kuliah Sains Teknologi dalam Masyarakat yang diampuh oleh Bapak Irfandi SPD MSI. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu listrik. Menurut Wikipedia, listrik merupakan rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik sendiri menimbulkan berbagai macam efek yang telah diketahui secara umum, seperti petir, listrik statis, induksi elektromagnetik, dan juga arus listrik. Adapun sejarah dan perkembangan listrik dari masa ke masa yaitu dimulai pada tahun 640 sampai 546 sebelum Masehi. Pada saat itu seorang cendekiawan Yunani yaitu Thales menggosokkan elektron dengan bulu kucing dan kejadian tersebut disebutlah sebagai adanya listrik statis. Kemudian pada tahun 1739 seorang berkebangsaan Prancis yaitu Charles Dufay mengetahui bahwa elektrik terdiri dari kutub positif dan juga kutub negatif. Nah, selanjutnya pada tahun 1800, Alessandro Volta mengemukakan pendapatnya mengenai listrik sebenarnya seperti air, yang memiliki artian bahwa listrik memiliki banyak manfaat karena terdapat banyak tenaga di dalamnya. Beliau membuat batu baterai dari tumpukan volta yang terbuat dari lempengan tipis, tembaga, dan seng, lalu dipisahkan dengan karton lembab dan dikemukakannya bahwa batu baterai memiliki sumber energi listrik. Kemudian pada tahun 1831, penelitian tentang listrik itu pun berlanjut hingga Michael Faraday menemukan elektromagnetik dari jenis listrik magnet. Pada tahun 1831 tersebut, Faraday menyimpulkan bahwa listrik dapat dihasilkan melalui magnet yang dipindahkan dari dalam gulungan kawat tembaga, dan akhirnya ditemukanlah generator listrik atau disebut dengan dinamo. Selanjutnya yaitu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. PLTA ini mengandalkan kecepatan arus air yang menggerakkan turbin. Turbin akan berfungsi untuk pemicu arus air yang dibutuhkan dengan mengubah energi kinetik pada air menjadi energi listrik yang murni, hemat serta ramah lingkungan. Nah, adapun pembangkit listrik tenaga air dapat dilihat pada gambar. Yang pertama itu ada yang adalah air yang terdapat pada waduk, kemudian akan mengalir melalui pipa pesat yang akan menggerakkan turbin. Kemudian turbin akan menyalakan generator dan generator akan menghasilkan listrik. Nah, sebelum listrik itu dialirkan melalui jalur transmisi ke rumah-rumah masyarakat, maka listrik akan diatur menggunakan trafo step down. Nah, adapun cara pembuatan pembangkit listrik tenaga air sederhana membutuhkan alat dan bahan. Adapun alat yang dibutuhkan yaitu pertama gergaji, pisau, gunting, lem tembak, kabel, multimeter, solder, paku, dan palu. Sedangkan bahan yang dibutuhkan yaitu generator, kayu, kaset, aqua botol, dan suntit. Adapun prosedur kerja dari pembangkit listrik tenaga air sederhana yang telah dibuat, yang pertama yaitu potong keempat botol aqua menjadi setengah bagian dan beri 2 buah lubang paralel pada bagian sisi masing-masing aqua. Selanjutnya, potong sisi lingkaran kaset membentuk telapak botol aqua dan tempelkan botol aqua yang sudah dipotong tersebut pada bagian sisi kaset yang dibentuk dengan lem tembak sehingga membentuk baling-baling. Yang ketiga yaitu lubangi 2 buah tutup botol aqua dengan tempel
dengan lem tembak pada bagian sisi atas dan bawah kaset. Pada bagian kabel, pisahkan kabel merah dan kabel hitam. Kemudian, kelupas satu bagian ujung kabel dan hubungkan kabel merah ke kutub positif generator dan kabel hitam ke kutub negatif generator. Selanjutnya, sambungkan generator yang sudah dipasang kabel dengan sumpit yang akan menjadi penghubung generator dengan baling-baling. Bentuk kerangka persegi dari kayu sebagai tempat tempelkan baling-baling dan generator yang sudah jadi. Selanjutnya yang kita lakukan yaitu mengkalibrasi multimeter. Kemudian arahkan range pada DCV multimeter. Selanjutnya setelah kita mengkalibrasi multimeter, hubungkanlah multimeter dengan kabel generator dan capit buaya. Setelah alat jadi, kemudian ujilah alat untuk menghitung berapa voltage listrik yang dihasilkan oleh alat dengan benar dengan besar aliran listrik yang dialirkan pada turbin. Nah, berikut adalah penampakan atau gambar dari pembangkit listrik tenaga air sederhana yang telah dibuat. Adapun tugas ini dibuat berdasarkan daftar pustaka yang ada pada slide, yaitu penelitian dari Mutia Rosadi pada tahun 2013 mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi listrik di Indonesia. Selanjutnya yaitu Yuniarti dan kawan-kawan pada tahun 2010 mengenai pengantar pembangkit tenaga listrik. Dan pada website juga, website dari yang berisikan manfaat listrik dalam kegiatan sehari-hari. Baiklah, sekian hasil dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.